Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arianto. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang komponen pengaman listrik elektronika. Ya, pertama sebelum masuk ke apa aja komponennya itu, yaitu kita harus mengetahui dulu apa itu pengaman listrik. Ya, pengaman listrik itu adalah suatu alat yang digunakan untuk melindungi atau mencegah sistem instalasi listrik dari ban arus yang melebihi kemampuannya. Jadi fungsi pengaman itu ya untuk mengamankan komponen tersebut agar tidak rusak. Ya, kemudian lanjut ke macam-macam komponennya. Yaitu ada dua, yaitu yang sering digunakan ada fuse atau sekring dan circuit breaker. Ya, jadi sekring itu merupakan suatu komponen yang fungsinya sebagai pengaman dalam rangkaian listrik. Nah, sekring ini pada dasarnya terdiri dari sebuah kawat kecil yang pendek ya, yang dia itu akan terputus apabila dialiri arus listrik yang melebihi kapasitas kemampuannya. Kemudian yang ya, ada circuit breaker. Ya, circuit breaker itu adalah sebuah peralatan proteksi atau pengaman suatu rangkaian listrik yang digunakan untuk memutus arus listrik secara otomatis jika arus listrik itu melebihi kemampuannya. Dan juga circuit breaker ini dapat diputus secara manual apabila sedang melakukan perawatan. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis. Yang pertama tadi jenis-jenis sekring dulu ya. Yang pertama ada sekring tipe tabung. Jadi sekring ini bentuknya seperti tabung, ya emang tabung. Di dalamnya itu ada kawat kecil ya. Ya apabila nanti dialiri arus yang melebihi kapasitasnya, maka dia akan meleleh dan terputus. Kemudian jenis sekring yang kedua ada yang tipe blade. Yang tipe blade ini fungsinya sama ya, dan prinsip kerjanya juga sama, namun yang membedakan cuma dari bentuk fisiknya. Jadi untuk tipe blade ini dia itu bentuknya tidak tabung tapi seperti apa ini, ditancapkan. Jadi dia dilapisi plastik transparan yang memiliki warna, yaitu warnanya itu digunakan untuk mengidentifikasi berapa besaran arus yang digunakan. Misalkan warna merah itu arus maksimalnya itu sebesar 10 ampere, kuning sebesar 20 ampere, dan hijau itu 30 ampere. Nah, terus bagaimana cara menentukan apakah sekring itu masih berfungsi atau tidak? Nah, kita bisa menggunakan dengan alat yang bernama multimeter. Jadi, pertama kita atur dulu posisi multimeter pada pengukur arus atau ohmmeter. Kemudian hubungkan prob merah ke salah satu sisi dan prob hitam di sisi sebaliknya. Nah, tapi jadi ini dibalik-balik juga tidak apa-apa karena sekring itu tidak memiliki polaritas. Kemudian kita perhatikan jarum penunjuknya atau hasil pengukurannya. Misalkan hasilnya itu menunjukkan angka 0, berarti sekring itu masih normal dan masih bisa digunakan. Apabila menunjukkan tak hingga, berarti dia sudah rusak. Kemudian kita masuk materi berikutnya, yaitu jenis-jenis circuit breaker. Pertama ada MCB atau miniatur circuit breaker. Jadi MCB ini yaitu komponen dilengkapi dengan komponen termis atau bimetal, yang dimana saat dia melebihi arus bebannya melebihi kapasitasnya, maka keping itu akan membengkok dan akan terputus. Dan juga MCB ini dilengkapi dengan relay elektromagnetik. Jadi apabila ada hubung singkat, dia juga akan otomatis terputus. Nah, kemudian dalam kWh meter itu bagaimana cara kita menentukan besaran arus maksimal yang akan digunakan pada MCB-nya. Jadi rumusnya itu adalah P sama dengan V kali I, di mana P itu adalah daya, V tegangan, dan I arus maksimalnya. Jadi untuk menentukan besarnya arus maksimalnya, kita bisa tinggal bagi saja
dayanya dibagi dengan tegangan yang pasti tegangannya itu 220. Kemudian kita ke komponen berikutnya yaitu ada MCCB. Ya, MCCB ini sama dengan MCB tapi dia digunakan pada listrik 3 fasa dan juga besarnya arus yang dapat digunakan itu lebih besar dari MCB. Dan juga MCB ini besarnya kapasitas arusnya dapat diatur, tidak seperti MCB yang sudah paten. Kemudian kita masuk ke komponen berikutnya, ada ELCB atau Earth Leakage Circuit Breaker. Jadi ELCB ini adalah sebuah alat proteksi instalasi listrik yang bekerja memutus aliran listrik saat terjadi sebuah kebocoran. Jadi prinsipnya yaitu dia mendeteksi kebocoran arus listrik, yaitu dengan cara membandingkan nilai antara fasa dan netral dari suatu sistem listrik. Apabila ada perbedaan nilai pada titik fasa dan netral yang diakibatkan adanya gangguan tidak seimbang, maka ELCB ini tersebut akan memutus aliran listrik pada jaringan listrik tersebut. Misalkan kita sedang memperbaiki sebuah saluran listrik dan kita terkena arus listrik atau tersengat arus listrik, maka secara otomatis akan terjadi arus tambahan yang dimana arus dari rangkaian akan mengalir dari kita menuju ke ground atau tanah ya. Disinilah ELCB mendeteksi adanya perubahan arus dan mengaktifkan relay yang akan memberikan perintah kepada MCB untuk memutus arus. Nah, mungkin sekian dulu untuk materi komponen pengaman listrik yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.